Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel tips Al-Sehat Tradisional Official. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang baru, yaitu tentang tips atau cara meruqyah orang yang kemasukan jin jahat atau orang yang kesurupan secara sederhana dan islami. Sebelum kita membahasnya tentang ini, maka ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal atau mengetahui apa itu ruqyah di dalam Islam. Ruqyah yaitu berasal dari bahasa Arab roqa, roqyan, ruqyan, dan lain-lain, yang sebagian mengartikannya yaitu mantra, jampi, atau doa-doa, atau zikir, atau bacaan yang pada hakikatnya meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian secara umum dan luas. Jadi ruqyah bukan hanya seperti yaitu seseorang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian didengarkan oleh pasien atau sesakit, kemudian efeknya biasanya si pasien akan muntah. Itu satu tanda bahwa penyakit dalam tubuh pasien tersebut telah keluar. Ini juga disebut salah satu ruqyah, karena seseorang tadi berwasilah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan di dalam riwayat itu, hadis Nabi SAW, sebagian ulama aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan azimat itu juga termasuk ruqyah. Nah, dengan ini maka secara umum arti ruqyah telah kita ketahui. Adapun cara melakukan tips secara islami ini, saya akan perkenalkan dengan dua cara sederhana yang mudah untuk dilakukan oleh siapapun juga. Yang pertama dengan cara mengazankan, yaitu diazankan di telinga sebelah kanannya orang yang sakit tadi atau orang yang kesurupan tadi, yaitu dengan suara yang jahar atau suaranya agak keras dan bukan suara yang berbisik. Semakin lantang atau kerasnya suara, maka semakin baik pula. Adapun dalil pendukungnya, dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa syaitan atau jin itu akan lari terberit-berit ketika mendengar suara azan dikumandangkan. Bahkan di dalam kitab Rubu' Asy-Syafi'i pasal 6 tentang azan dan iqamah, di situ ada diterangkan tentang perkara-perkara yang disunatkan untuk diazankan, yaitu seperti ketika kebakaran, di belakang orang yang musafir, pada telinga orang yang sangat marah, dan pada telinga orang-orang yang kemasukan jin jahat atau syaitan, dan lain-lain. Adapun riwayat yang menyatakan tentang ini adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya pengerasan bacaan juga dapat mengusir jin-jin fasik dan setan-setan jahat dari rumah dan sekitarnya. Dari Al-Bazar, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Lalu apakah dimengazankan dengan suara pelan tidak boleh? Jawabannya boleh saja. Hanya yang afdol dan insya Allah makbul yaitu dengan suara yang lantang tadi. Dan jika sudah diazankan di telinga kanannya namun tiada reaksinya, maka diazankan lagi di telinga sebelah kirinya. Nah, sebelah kiri. Yang tadi sebelah kanan. Dan dilakukan seperti contoh yang telah dijabarkan di awal tadi. Dan yang kedua, membacakan ayat kursi, yaitu membacakan ayat kursi sebanyak 7 kali di telinganya yang kanan, yaitu di telinga orang yang sakit tadi atau orang yang kesurupan tadi, baik dengan suara yang jahar agak keras ataupun dengan sir, yaitu dengan suara yang pelan. Setelah dibacakan sebanyak 7 kali di telinganya yang kanan, kemudian ditiup ke lubang telinganya. Jika tiada reaksinya, maka diulangi sekali lagi dengan membacakan ayat kursi sebanyak 7 kali ke telinga yang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri, yang tadi sebelah kanan. Setelah itu ditiup juga seperti penjelasan yang awal tadi. Nah, demikianlah tips kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk diketahui bahwa sebagian tips yang telah saya jabarkan dalam episode ini
adalah dari guru-guru saya dan datuk saya terdahulu yang telah diijazahkan kepada saya dan telah saya praktikkan dan telah saya amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, itu saja. Sampai jumpa dan salam sehat.